hari kita akan renungkan Injil Yohanes pasal 11, teksnya ayat 47 sampai 57. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 47 sampai 54. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama dan mereka sepakat untuk membunuh Yesus sebab mereka takut akan semua orang percayanya. Paragraf yang kedua ayat 55 sampai 57. Pada hari Paskah sudah dekat, banyak orang mencari Yesus dan berkata tentang Yesus datang atau tidak pada hari pesta hari Paskahnya. Kesimpulan hari ini, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang mendengar tentang Lazarus bangkit memanggil mahkamah agama. Mereka berpikir bahwa semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan melampas tempat suci pun juga. Maka Kayafas imam besar berkata, lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Dan mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Dan Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Dan pada hari Paskah sudah dekat, banyak orang mencari Yesus dan berkata tentang Yesus datang atau tidak pada hari pesta hari Paskah. Ajaran tentangnya pertama, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Bukan hanya menghindarinya, supaya masih diam sampai waktunya tiba. Dan sudah waktunya dekat. Ajaran tentang manusianya. Pertama, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang mendengar tentang Lazarus bangkit memanggil mahkamah agama. Mereka sepakat untuk membunuh Yesus dan memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus. Mereka sudah sepakat dan demikian itu. Kedua, Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada merekanya, lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Dia katakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Memang sudah dijelaskannya dia bernubuatnya, tetapi dia sendirinya tidak tahu tentang itu pun juga. Hanya Tuhan semuanya melaksanakan lancangannya, dan itu pun juga mereka yang tidak sadar juga. Ketiga, pada hari Paskah sudah dekat, banyak orang mencari Yesus dan berkata tentang Yesus datang atau tidak pada hari pesta hari Paskahnya. Sekalipun imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ingin menangkapnya. Jadi aplikasi hari ini, pertama, perhatikan kata-kata orang-orang dengan pikiran yang Tuhan mungkin berkata dengan mulut mereka. Ya, harus kita perhatikan orang-orangnya katakan apa. Kedua, tetapi jangan percaya atau mengutamakan orang-orang sekalipun mereka bernubuatnya juga. Dan jangan berpikir bahwa mereka orang benar sebab bernubuat atau berkata berdasarkan rencana Tuhan. Itu Tuhan isikan katanya kepada mulut mereka. Bukan karena merekanya benar atau merekanya baik. Itu bedanya. Kita harus perhatikan tentang itu. Ketiga, jangan sepakat untuk hal yang buruk dan jahat. Melainkan rencanakan untuk melihatkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan Anda. Akhirnya pada praktik hari ini, perhatikan kata-kata orang-orang dengan pikiran yang Tuhan mungkin berkata dengan mulut merekanya.
Tetapi jangan mengutamakan atau memuliakan orang-orang itu. Hanya akuilah semuanya dari Tuhan. Itulah cukup. Dan akan laksanakan rencana Tuhan berdasarkan perkataan yang telah mendengar. Kita harus perhatikan tentang mendengar perintah Tuhan dan rencananya Tuhan, dan harus usahanya melaksanakan sesuai dengan yang mendengar. Inilah orang percaya. Dan hamba Tuhan-hamba Tuhannya harus mengajar dan membimbing jemaatnya untuk itu. Hari ini juga, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.